Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Syukur alhamdulillah siang niki kula lan panjenengan kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, sehat dohir, mugi-mugi sehat batinipun, amin Allahumma. Sami-sami kululan panjenengan kempal sareng, lelenggahan sareng, silaturahim sareng, maos Quran sareng, hataman sareng-sareng, donga sareng, zikir sareng, sholawatan sareng, ugi ngaos sareng, mugi-mugi kanthi niat ingkang ikhlas hadir kululan panjenengan sedaya teng mriki angsal ridho, angsal rahmat saking Allah Subhanahu wa taala, amin Allahumma. Hadirin sedaya ingkang kula hormati lan kawula mulyakaken, seperti biasa dalam acara kegiatan Khatmul Mudarasah ini, di samping tadi kita bersama membaca Al-Quran khatmatan mungkin atau khatmaten, satu hataman atau dua hataman, juga sudah kita baca bersama-sama tahlil yang pahalanya sudah kita kirimkan kepada ahli kubur kita semua tadi sudah dengan doa. Kemudian seperti biasa ngaji kitab niki sudah 18 kali hataman tapi dereng hatam-hatam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini, amin. Ta'adduduz zawjati ay hadza ta'adduduz zawjat, utawi iki iku bab nerangaken tentang ta'addud. Ta'addud niku maknane wilangan. Dalam hal ini ya diperbolehkan bagi laki-laki untuk ta'addud, untuk mempunyai istri lebih dari satu. Maknane ta'adduduz zaujat. Yajuzu lil hurri ay yajma'a baina arba'i zaujatin walil abdi ay yajma'a baina thnataini falau tazawwajal hurru khamsan aw aktsara fa in kana nikahuhunna murattaban batala fil khamisati wa ma fawqaha wa in tazawwajahunna fi 'aqdin wahidin batala fil jami'. Ya juzu wenang lil hurri kedue wong lanang merdeka apa ayyajma'a yen toh ngumpulaken sapa hur baina arba'i zaujatin ing dalem antarane papat pira-pira bojo wadon, walil abdi lan iku wenang kedue hamba kawula budak ayyajma'a utawi yen toh ngumpulaken sapa abet bainas nataini ing dalem antarane wong wadon loro. Niki kados mekaten.
Allah Ta'ala dawuh ing dalam Al-Quran, fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba', yang artinya nikahilah daripada perempuan-perempuan yang baik dari kalian 2, 3 ataupun 4. Batasnya maksimal berapa? 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kalian ternyata khawatir, takut tidak bisa berbuat adil kepada mereka, maka cukup fawahidatan au ma malakat aimanukum, tapi cukup 1 istri atau mempunyai budak dalam segi milkul yamin. Syariate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperbolehkan seorang menikah maksimal 4. Teng syariate Nabi Musa alaihi salam diperbolehkan bila hasrin, bebas. Teng Nabi Musa wong lanang siji kena duwe bojo 10, wong lanang siji kena duwe bojo 100, bila hasrin, tanpa hitungan. Kemudian di syariatnya Nabi Isa alaihi salam hanya diperbolehkan mempunyai 1 istri saja. Nabi Musa wadon tanpa hitungan, Nabi Isa hanya boleh 1 perempuan saja. Syariat Kanjeng Nabi maksimal berapa? 4 istri. Pada zaman Nabi Musa alaihi salam, kenapa kok diperbolehkan menikah sampai bila hasrin? Karena menjaga daripada para perempuan. Sebabnya nopo teng zaman Nabi Musa niku ada orang yang zalim namanya Fir'aun. Dia membunuh setiap bayi laki-laki wa yastabqi nisa'ahunna, dan juga nisa'ahum membiarkan hidup daripada bayi perempuan. Akhirnya wong wadone akeh nemen, lanange boten enten. Sing bisa lolos tok daripada kekejaman Fir'aun yang bisa tumbuh sampai besar. Ngene wong nggih. Termasuk di antaranya Nabi Musa alaihi salam dengan cerita, dengan kisah yang sudah kita dengar bersama. Karena menjaga daripada lanange secuil wadone akeh, diperbolehkan untuk menikah lebih dari tidak ada hitungannya. Paham napa mboten iki? Sehingga ngelanange secuil wadone pirang-pirang nikahe batasnya cuma 4 kan melas. Lanange terbatas. Gini apa nggih? Akhirnya tang mriku nggih terjadi beberapa pirang-pirang kasus lah mungkin nggih. Ya akhirnya kan sirik-sirikan, hasud-hasud dan pinjam bisa bojo kudune ana sing dipateni dingin wadone. Nggih napa mboten? Ini tentang syariat Nabi Musa alaihi salam. Sedangkan di syariat Nabi Isa, kenapa hanya diperbolehkan 1 saja? Niki hikmahnya. Karena Nabi Isa alaihi salam terlahir tanpa bapak. Terlahir tanpa nopo? Bapak, hanya punya ibu saja, itu Sayyidah Maryam. Lah untuk menjaga daripada asal seperti ini, maka boleh hanya menikah dengan 1 perempuan saja. Nah, syariat Kanjeng Nabi diperbolehkan sampai berapa? 4, dan ini sudah ijma'. Artinya ijma' bagaimana? Barang siapa yang menafsiri masna wa thulatha wa ruba', ini kan udul ini kan masna maknanya loro-loro aslinya. Anak sing mana masna ya loro, thulatha 3, ruba' 4, loro tambah 3 tambah 4 jumlahnya sama. Okay. Kaum Khawarij menafsiri menikah boleh 9 dengan tafsiran masna thulatha ruba' jumlahnya loro tambah 3 tambah 4 jumlahnya sama. Ada lagi yang mengatakan masna thulatha ruba', masna loro-loro berarti 4, thulatha 3 berarti 6 karo 4 pinten? 10. Kemudian ruba' 4 berarti pinten?
Wulu artinya menikah boleh sampai 18. Niki juga tafsir yang salah, khariq lil ijma. Artinya sudah disepakati bahwa boleh menikah untuk syariat Nabi Muhammad SAW terbatas hanya berapa? Hanya 4 saja kalau memang bisa berlaku adil. Fa in khiftum alla ta'dilu, nek khawatir wedi ora bisa adil ya cukup napa? 1 saja istri au ma malakat aimanukum. Paham ya? Itu masalah istri, masalah nikah atau zuat atau istri. Sedangkan untuk selain istri, yaitu namanya budak, diperbolehkan tanpa hitungan. Angger bojo terbatas 4 atas nama istri, tapi kalau atas nama budak itu tidak terhitung. Berapapun jenengan punya budak silahkan. Pan 1000 budak monggo. Gila bang nggih. Pan 500 monggo, tidak terbatas nek budak. Ya karena budak halal di watik niku halal. Saya beli budak di pasar, kemudian saya istibrok 1 haidan, bar niku kula watik halal. Mboten napa-napa, bebas. Kayak kepenak nemen harganya gue ya. Penak nemen sing menang kula. Sebabnya napa? Kula sering acara-acara gampang gawe alasan. Ana acara ning dinding mentik karena budak nggih, nyimpen budak siji. Nang kali putus nyimpen budak siji, jadi negara nyimpen budak siji. Sayang pun mboten enten nggih. Tapi insyaallah terus kula kan gadah guru teng Rubat niku namanya Syekh Muhammad Ba'udhah. Ketika bahas masalah budak, bahasnya sih jero-jero nemen. Masalah budak, penjualan budak, masalah rokobah, masalah zimmatul abd, masalah masalah mukatab, mudabbar, muba'ad dan lain-lain. Kita nih Syekh, kenapa kok jenengan bahas budak masih jero-jero nemen kan usaha budak. Insyaallah nanti akan ada budak kembali. Ya, insyaallah anak budak malah insyaallah ngenteni Palestina ngalahna Israel. Wadone kuwi dadi budak-budak. Apa wadon-wadon Israel niku hukumnya dadi budak. Oke, karena niku harbi. Mau dikirim maring ngene ya. Paham ya? Kanjeng Nabi gak ada budak. Kanjeng Nabi gak ada. Namanya Mariatul Qibtiyah. Niku budak ya Kanjeng Nabi. Ya, makanya kan atahu Ibrahimu min Sariyah. Fa ummuhu Mariatul Qibtiyah. Jadi ben salah paham atau sepakatan. Kulo gak ada budak. Budak niki halal, kulo wapit halal, kulo jima halal. Saya jual juga nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai hamil. Kalau sudah hamil maka tidak bisa dijual belikan lagi. Ketika budak kita hamil maka anak yang ada pada perut budak kita itu anak kita. Nasabe nyambung. Lanang ya dadine merdeka melu bapane, waduknya melu bapane. Paham napa niki? Nasabe nyambung. Dan ibunya sudah tidak bisa diperjualbelikan, namanya budak ummul mustauladah. Angger seumpama nyong duwe budak, iki budake kula. Bareng kaya kowe Ustaz Tohipan bojo karo budak seumpama nggih. Akhirnya Ustaz ke budak nyong tek bojokna karo sampean. Zawat suka amati seumpama, maka statusnya budak ini dia adalah budak saya tapi istrinya Ustaz Tohib. Paham napa niki? Ketika hamil kemudian melahirkan anak, anaknya ikut saya, nggak ikut Ustaz Tohib. Melune kulo. Artinya melune kulo berarti pripun? Dia berarti sama statusnya dengan ibunya yaitu seorang budak, bener budak kayaknya. Paham napa tadi? Ketika saya nikahkan juga nanti Ustaz Tohib bayar maharnya ke siapa? Ke saya, bukan ke budak. Budaknya kayak hewan. Kayak hewan tekawin karo dosen nyong tak kaya kuwi, Pak. Iya, ini kuwi contoh nggih, paham. Jadi ya juzul hurri ayyajma'a baina arba'i zaujat, boleh seorang orang laki-laki mengumpulkan daripada 4 istri, maksimal 4 istri. Di zaman jahiliyah banyak orang-orang yang istrinya lebih dari 10, itu banyak. Satu di antaranya seseorang bernama Ghailan. Ghailan itu bojone 10. Ketika masuk Islam mau syahadat
ngajak Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kon bojone 10, nggih ya Rasulullah, kula enggak ada sedoso." Kata Nabi, "Amsik arba'an wa farik sa'irohunna." Sing papat dicekel, dikeker, liyane dipisah. Dikon milih papat, milih bebas. Angger dipilih berarti kowe wis dipilih. Berarti 10 niku diseleksi dia, papat dipenyong, diwe pilihan papat dong. Niku ghailah. Ibun. Walil abdi ayyajba'a bainas nataini. Seorang budak boleh menikah, boleh mengumpulkan 2 istri. Kalau laki-laki maksimal 4, kalau budak maksimal berapa? 2, tidak lebih daripada 2. Falau tazawwaja, mongko lamun bojo sapa al-hurru wong lanang merdeka. Kita seumpama menikah khamsan ing 5, artinya kita menikahi perempuan 5 perempuan. Au aksaro atawa luwih akeh, menikahi 6 perempuan, 10 perempuan. Maka bagaimana hukumnya? Bagaimana hukumnya tafsil? Tafsilnya seperti apa? Apakah pernikahannya secara tartib atau pernikahannya fi aqdin wahidin, di satu akad? Fa in kana mongko lamun ana apa nikahuhunna, nikahe khamsan au aktsar, yang lebih daripada 4, nikahe murattaban hale tartib, hale den runtut, siji rampung, siji rampung, siji rampung, ini namanya tartib. Paham nggak boten iki? Kalau tartib bagaimana? Batola mongko batal apa nikah fil khamisati, ing dalem wadon sing nomor 5. Sing papat sah. Angger tartib siji, loro, telu, papat, sing papat sah, nikah kelimanya boten sah. Hukumnya batal karena sudah maksimal berapa tadi? 4. Paham napa mboten? Wa malan perkara fauqaha kang tetep ing dalam dhuwure khamisah. Artinya ya ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 itu sudah batal semua nikahnya karena maksimal sudah 4. Siji sah, nomor loro sah, nomor telu sah, nomor 4 sah. Ke-5 niku batal. Dadi angger tartib sing sah papat, sing nomor 5 mengdhuwur hukumnya batal. Artinya nanti bukan syubhat ya, tidak syubhat. Ketika di situ kok menikahi wanita ke-5, jadi duwe bojo 5, maka yang nomor 5 ini ketika dijima apa hukumnya zina. Ya hukumnya apa? Zina. Karena bukan ada syubhat, tidak ada kok di situ apa salah satu daripada orang yang alim atau a'immah mengatakan boleh, itu enggak ada. Jadi tidak ada syubhat. Wa in tazawwaja, lan lamun bojo sapa hur hunna ing khamsan au aktsar, oleh bojone mau fi aqdin wahidin, ing dalem akad kang siji, satu akad langsung ngakadi wong 5. Batola mongko batal apa nikah fil jami'i, ing dalem sekabehane. Jadi kalau semangata angger nikahe tartib, diruntut, diurut, sing papat sah, lebih dari 4 hukumnya apa? Batal. Tapi angger seumpama dinikahkan langsung dalam satu akad niku batal kabeh. Caranya bagaimana kok satu akad lebih dari 5 perempuan? Caranya gampang. Contoh, ya wong lanang ngarane Zaid. Wong lanang namanya sinten? Zaid. Ana wong wadon 5. Wong wadon pinten? 5 atau 6, bisa 6, contoh 6 wis ben gampang, contoh 6. Maryam, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulthum, ya Siti, wong 6 pokoknya wong 6. Lah, bapak mereka ini mewakilkan kepada saya. Bapaknya Maryam, "Beb, kula wakil teng jenengan nikahkan Maryam teng Zaid, kula tampi wakalahipun." Bapaknya Zainab, "Beb, kula wakil jenengan nikah Zainab kalih Zaid, kula tampi wakalihipun." 6 walinya ini mewakilkan kepada saya. Paham nggak iki? Nah, kemudian berarti nyong jadi wakil wong pira? Jadi wakil wong 6. Akhirnya kula akad karo Zaid. Ya Zaidu wahai Zaid,
zawwajtuka wa ankahtuka Maryam wa Zainab, Maryam binta Sofwan wa Zainab binta ini wa ini bina seperti itu, fi aqdin wahidin, bimahar sekian, halal, maka temriku semua pernikahan ini batal. Tidak ada salah satu dari mereka yang sah, batal kabeh. Paham napa mboten iki? Jelas nggih? Jadi anggar wong merdeka menikahi lebih dari 4, dideleng nikahe anggar tartib sing papat sah, sing nomor 5 mengduwur batal, anggar menikah langsung sekaligus maka batal semua. Paham nggih? Batal semua. Tidak ada di situ kok kisah ke ora anggar nikah dari siji batal kabeh. Niku contoh kados mekaten nikah fi aqdin wahidin. Atau mungkin langsung waline 5 ngomong kabeh ning majelis akad. Wong 5 jejer wali, pengantelange nang ngarep bareng-bareng. Ya Zaid wahai Zaid, bareng-bareng zawwajtuka wa ankahtuka, masing-masing ngomong binti, ana ngomong Maryam, Zainab, akhirnya qabiltu tazwijahunna wa nikahahunna. Seperti itu juga semuanya apa? Batal. Walhasil ketika dalam satu akad dinikahkan semuanya, maka hukumnya batal. Kalau tartib hukumnya yang 4 sah, yang lebih dari 4 hukumnya apa? Batal. Kira-kira paham napa mboten iki? Jelas nggih. Ini cerita masalah diperbolehkan menikah lebih dari 1, 2, bisa 2, 3 ataupun 4. Teng mriki boten cerita, boten enten pembahasan tentang masalah koseme. Kosem niku cara nggilir, cara menggilir istri. Enten bab khusus namanya babul qasmi wan nusus. Gilir niku nggih ya perlu ada ilmunya, ya perlu ada ilmunya. Ketika qadha juga perlu ada ilmunya supaya tidak salah. Nek kula insyaallah ilmu nang gilir kula nguasai. Insyaallah kula nguasai. Qadane pira nang kene telu mau qadane pira ana bojone telu tidak boleh di ana siji sing ora ditonggone sampai berapa hari. Kalau 4 maka sampai 84 hari nggak boleh disentuh. Bojo papat sijine oleh dimek selama 84 dina, hampir 3 bulan. Itu ada caranya, hitung-hitungannya ada. Kudune niku private khusus nggih. Khusus, anggar sing taune ya tekan waringan kula niku khusus. Paham nggih, jelas nggih? Insyaallah wis, insyaallah. Syurutu sighatin nikahi utawi iki iku bab nerangaken tentang pira-pira syarate sighat nikah. Seperti kita tahu bahwa pernikahan termasuk di antara rukune inggih punika enten napa? Sighat. Di samping harus ada suami atau calon suami, calon istri, wali, 2 saksi, yang terakhir napa? Sighat. Niki bahas masalah sighat. Sighat niku nggih ijab qabule. Ijab qabul namanya sighat. Yushtaratu dan syarataken fi sighati ing dalam sighat akad nikah apa sing disyarataken alla yatakhallala yen toh ora nyela-nyelani bainal ijabi ing dalam antarane ijab wal qabul lan qabul apa kalamun ajnabiyun apa omongan kang weneh, omongan liya. Jadi gini, akad pernikahan ijab itu umumnya dari pihak wali, qabul itu umumnya dari pihak apa? Suami. Zawwajtuka itu namanya ijab. Kamu saya kawinkan, kamu saya nikahkan, itu namanya ijab. Qabiltu itu namanya apa? Qabul. Nah, antara ijab dengan qabul
itu tidak boleh ditakhallul, disela-selani kalam ajnabi, omongan yang tidak ada hubungannya dengan akdun nikah. Seumpama zawwaztuka wa ankahtuka binti Maryam seumpama dengan mahar sekian halal, berniku kok zauje ngomong bagaimana saya kabulnya, atau dengan ucapan matalan hasil omongan sing laka hubungannya karo ijab kabul, ada yang nyela-nyelani, maka teng mriku ijab kabulnya boten sah. Kalau seumpama ada ucapan yang ada hubungannya dengan akdun nikah, contohnya masalah khutbah, jadi harus mengatakan zawwaztuka binti bimahri sekian halal, zauje boten langsung ngomong qabil tuh, tapi ngang disogi khutbah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah qabiltu, niku boten napa-napa, boten napa-napa. Hukumnya bagaimana? Nikahnya sah tapi tidak disunahkan. Menurut Imam Nawawi tidak ada kesunahan khutbah bainal ijab wal qabul. Paham napa? Imam Rafi'i ngomongna sunnah. Jadi halang alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah qabiltu. Nah niku mboten napa-napa karena termasuk min masalihil aqdi, yaitu ada khutbahnya. Tapi mboten sunnah, lal mu'tamad mboten sunnah. Khilaful aula mawon. Jelas nggih? Dan khutbahnya juga tidak terlalu panjang. Seumpama sing ngomongna khutbah oleh sing nyela-nyelani antara ijab kali qabul juga tidak boleh panjang. Semua panjang alhamdulillahilladzi, semua khutbah kedawannya niku akhirnya ngerusak ijab kabul. Paham nggih? Nggih. Atau seumpama ada ucapan yang di situ memerintahkan suami untuk segera melafalkan. Contohnya qul katakanlah halan qul qabiltu niku mboten napa-napa nggih. Niku biasane Habib Salim terus makan Habib Salim niku nek ngangkat tiyang niku mboten ngangge taukil mboten, tapi sifatnya talqin. Dadi lanang ke bapane ke calon suamine Habib Salim nang mriki salaman, Habib Salim nyekel tangane wong loro. Ayo wali ngomong, dituntun, talqin niku dituntun. Ya Zaidu, zawwaztuka wa ankahtuka binti bimahri sekian halan. Nah Habib qul qabiltu niku mboten napa-napa ya. Qabiltu, tapi niki mboten ngomong qul mboten ya, niki mboten ngomong qul. Nggih. Ana kejadian niki bener mbuh ora. Bojo lanange diperintah qul qabiltu. Qul niku kan maknane katakan, fi'il amr. Qul qabiltu. Ayo qul qabiltu. Bojone ngomong qul qabiltu. Jadi sesuai dengan perintahnya ngomong qul qabiltu, ya dikongkon apa? Qul qabiltu niku mboten saged. Iku termasuk ada kalimat yang nyela-nyelani. Artinya qul qabiltu, wong perintah qul, bojone langsung qabiltu, aja qul qabiltu, qul diomongan niku aja. Ayo qul qabiltu tazwijaha. Akhirnya la takul ojo ngucap sira qul ing lafaz qul, la takul qul qabiltu. Akhirnya halan la takul qul qabiltu. Jadi karena orang bisa bahasa Arab, salah perintah, kira betul? Iya, darah ini niku perintah kalau ngomong qul qabiltu, la takul qul, aja ngucap qul ya, la takul qul qabiltu. Jadi antara ijab dengan qabul tidak boleh ada kalam ajnabi yang tidak ada hubungannya dengan pernikahan, dengan akdu nikah, sing nyela-nyelani. Boten kudu sambung niku boten kudu sambung. Halan qabiltu niku boten. Halan santai nggak?
halan qabiltu mboten napa-napa ora itu halan qabiltu mboten kados makaten mboten. Tidak harus seperti tidak. Wa alla yatakhallala. Paham nggih? Lan yen toh ora nyela-nyelani bainahuma ing dalem antarane ijab lan qabul apa sukutun apa meneng tawilun kang suwe. Dan juga termasuk syarat ijab qabul tidak boleh ada jeda terlalu lama. Jadi ayo halan ben niku meneng suwe mikir dingin. Qabil tu niku berarti mboten dados. Jadi kalau hanya saktah tanafus ambekan tok niku angsal. Jadi sumpama halan qabil tu mboten napa-napa. Tapi anggar sumpah kesuwen halan. Nah niku qabil tu mboten angsal. Walhasil wong uruf niku nganggap niku suwe atau setelat niku takdirnya nggih niku. Kayak dene wacaan Fatihah. Fatihah niku syaratnya kudu mualah. Artinya antara satu dengan yang lain itu harus disambung maksimal kadar tanafus. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim betul napa-napa. Tapi harus kesuwen maka kudu diulang Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya ngangen maknane. Posisi pirang-pirang nafas. Ar-Rahmanir Rahim. Iku boten angsal. Iku kudu diulang wawasan Fatihah dari awal. Tidak boleh ada jeda terlalu lama. Sukut niku menang tawil sing suwe. Anger tawil sing qasir yaitu bi ankana ala qadri saktatit tanafus boten masalah. Wa ayyatawafaqa lan yen toh cocok apa ijab lan qabul fil makna ing dalem maknane. Artinya seperti ini. Akad nikah yang penting maknanya cocok, lafadze beda, bukan masalah. Contoh, waline ngomong zawwajtuka, mukbile suaminya menjawab dengan qabiltu nikahaha. Niku bukan masalah. Paham napa niki? Karena di dalam makna muafik, nikah dengan tajwid ya sama. Atau seumpama waline zawwajtuka wa ankahtuka, jawabe qabiltu nikahaha wa tazwijaha. Boten masalah. Nggih boten masalah karena maknanya boten ical, boten tidak hilang. Boten hilang. Boten tapi namanya maknanya tetap sama, maknanya makna pernikahan atau perkawinan, boten masalah. Nggih. Nggih, tapi api kemaning ya antara ijab dengan qabul maknanya cocok, lafadznya juga cocok. Seumpama katakan walinya mengatakan zawwajtuka dengan kalimat zawwaj, maka ya qabule qabiltu tazwijaha. Kalau seumpama ankahtuka ya qabule dengan menggunakan kalimat qabiltu nikahaha. Atau waline zawwajtuka wa ankahtuka ya qabule nurut urutannya si wali qabiltu tazwijaha wa nikahaha. Seumpama waline ankahtuka wa zawwajtuka yang jawabnya qabiltu nikah wa tazwij. Paham napa? Nggih, mulane kula biasa nangger ngangkat tiyang, kula ngetesin jawabnya kayak apa supaya kula ngimbangi. Seumpama ayo ditestingin. Ketika dia saya bilang halan jawabnya apa? Halan qabiltu nikahaha. Oh, berarti dia menghendaki nikah dulu baru tazwij. Saya juga nanti dalam apa sifatnya ya Zaidu wahai Zaid ankahtuka wa zawwajtuka, karena jawabnya qabiltu nikah. Meskipun sebenarnya diwalik-walik ya bukan masalah, bukan masalah. Yang penting secara makna tidak merubah. Wa adamu ta'liqi lan boten enten ta'liq termasuk di antara syarat sirat tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain. Ya Zaidu wahai Zaid, idza jaa amrun fa zawwajtuka wa ankahtuka, niku mboten angsal. Jadi mentaklik dengan sesuatu. Atau seumpama ya Zaidu wahai Zaid, in aqaitani malan fa zawwajtuka wa ankahtuka, anggar kon aweh duit nyong ngotot bojone karo anake nyong, niku mboten angsal. Nggih, dadi mentaklik niku nggantungaken. Ya Zaidu wahai Zaid, in
in a'taitani sayyaratan fa zawwastuka. Angger kono weh nyang mobil kontak bojok nang ana kene. Niki mboten hadir. Ah nggih. Jadi niku namanya taklik. Sighat tidak boleh ditaklik. Langsung zawwastuka wa angkahtuka. Wa adamu taqiti lan oranane waktu-waktu. Tidak boleh dalam pernikahan muakkad. So mama muakkad niku napa? Di waktu-waktu, di tempo berapa bulan. Contoh, Zaid, saya kawinkan dan saya nikahkan kamu dengan anak saya selama 3 bulan. Nah, niki namanya takkid. Selama 1 tahun saja, selama 2 bulan saja, atau selama 1,5 bulan saja. Niku namanya takkid. Di dalam sighat nikah tidak boleh ada apa? Takkid. Atau takkid niki dikenal dengan namanya kawin kontrak atau nikahul mut'ah, nikah mut'ah. Hukumnya bagaimana? Batal nikahnya. Hukumnya apa? Batal. Kawin kontrak hukumnya batal. Nikah mut'ah, nikah takkid hukumnya apa? Batal. Tapi dengan catatan, batalnya akad nikah dengan sistem kontrak kalau memang takkidnya atau kontraknya disebutkan di dalam sulbil akdi. Ya Zaid, zawwajtuka wa ankahtuka binti salasata asyhurin bimahar alaf halan. Disebut di dalam akad, di dalam sighat ini, maka itu membatalkan pernikahan. Tapi seumpama di dalam akad nikah tidak disebutkan takkidnya, kesepakatan terjadi sebelum akad nikah. Contoh, ini biasanya gitu. Pada pengalaman kayak Haji Syam ya Ji, kayak Satohim, pengalaman gitu. Dimintai untuk menjadi muhallil. Dan dia terus terang bae yang pengen ditulungi dengan sampean. Ya Ji, apa tulungnya apa? Kowe muhallili bojone nyong le. Aja suwe-suwe rong dina bae. Nah, ini kan berarti menikah berapa hari? 2 hari. Kalau seumpama 2 harinya disebutkan dalam sighat akad, boten sah nikah. Tapi kalau kesepakatan terjadi di belakang, ya wis rong dina ya, janji loh. Sumpah, saiki sumpah. Wallahi ngonyong rong dina tak pegat bojone. Ngomong atus makaten. Kemudian ketika sighat, ketika akad nikah tidak ada embel-embel 2 hari, nikahnya sah. Nikahnya apa? Sah. Nikahnya sah dan seperti pernikahan pada umumnya. Apakah setelah 2 hari harus mentalak? Boten. Syaratnya lah kok. Syaratnya niku nganggur, tidak. Wis rong dina wis din, dicerai din. Kok derong dina kowe iki wis sumpah napa? Penak rong dina. Semangat boten napa-napa. Cuman kan dia sudah bersumpah. Berarti dia melanggar napa? Melanggar sumpah, tinggal membayar kafarah pelanggaran sumpah. Kafarah murah kok. Aweh wong 10 mangan sewong siji samut. Samut 7 onong 10 pira? 7 kilo beras 7 kilo dibagi maring wong 10 selesai wis, sumpahe selesai. Kira wae. Iya. Mulane wong hati-hati mbokan. Ternyata kok apa namanya? Sing muhalil niki kok melanggar janjinya. Buat kesepakatan hitam di atas putih. Angger sampai rong dina ora megat, kontak tuntut yang pengadilan, tuntut yang polisi, kuduana materai 6.000 tanda tangan. Nah itu nanti kuat, artinya kuat untuk hukum negaranya kuat. Dia rong dina ke ora gambaring polisi. Nah akhirnya kan dia mau nggak mau harus mencerai daripada tuntut apa? Ya meskipun secara agama itu tidak berlaku. Dia mau terus tinggal dengan istrinya, mau hidup istrinya sah kok. Kira bang, paham ini. Jadi yang tidak diperbolehkan, yang batal adalah ketika takkid ini terjadi fi sulbil akdi, di dalam akad nikah. Kalau kesepakatan terjadi sebelumnya atau sesudahnya tidak membatalkan akad nikah, cuman hukumnya makruh. Apa hukumnya? Makruh mawon. Wong birang-birang kejadian nyantole karo muhalilnya birang-birang nggih. Iya. Bojo karo muhalil ternyata nyong ora gelem bisa karo sampeyan, Mas.
Si biasanya iya enak sampeyan dadi bojone nyong daripada kaya. Pirang-pirang ya. Iya. Pirang-pirang. Mana? Si lanangnya ya mana ya. Perkara kayak kiye kan dianggurna ya kan ya. Hah? Jasa mahal ya? Ente siap? Tutur, ente siap? Sepuh Resen siap? Atau nengomai coli plang ya? Menerima jasa muhalil 1 hari 50.000 ya. Jadi wis enak dibayar ya. Orang usah dibayar begelem muhalil ya. Orang dibayar, orang usah dibayar wis gratis. Si mahari nyong, gini mau nggih? Si mahari nyong begelem makasih gelem. Orang usah dibayar wis orang usah.